Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Muhammad Rashid dari Fakultas Teknik Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini aku akan merangkum tentang sebuah video Animal Farm atau bukunya yang berjudul Animal Farm karya George Orwell dan menyelesaikan 3 soal yang diberikan oleh Bapak dosen Hamdi Abdullah Nasution MPD, yaitu soal pertama adalah letak pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh hewan yang memerankan. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip demokrasi dan pelaksanaan demokrasi. Jelaskan di bagian mana saja. Yang ketiga, keterhubungan dengan demokrasi saat ini. Nah, soal pertama yaitu letak pelaksanaan demokrasi yang dilakukan oleh hewan yang memerankan pelaksanaan demokrasi. Atau tepatnya, cita-cita awal musyawarah para hewan terletak di lokasi utama yaitu peternakan hewan atau animal farm, khususnya di lumbung besar yaitu The Big Barn. Waktu pelaksanaannya pada masa awal revolusi hewan setelah mengusir Mr. Jones. Nah, ketika para hewan dipimpin oleh Snowball dan Napoleon berusaha untuk membangun masyarakat yang lebih setara. Nah, bentuk pelaksanaan demokrasi diwujudkan dalam bentuk rapat umum mingguan di lumbung besar di mana keputusan-keputusan penting mengenai tata kelola peternakan diajukan dan diambil melalui musyawarah dan pemungutan suara. Walaupun hak suara para babi lebih unggul atau lebih dominan sejak awal daripada hewan lainnya. Termasuk soal kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip demokrasi dan pelaksanaan demokrasi. Jelaskan di bagian yang mana. Nah, pada fase awal Animal Farm menunjukkan prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, meskipun sistemnya kemudian berubah menjadi totaliter. Nah, yang pertama itu ada kesetaraan atau egalitarisme. Prinsip ini ditegaskan dalam slogan awal semua binatang setara dan perumusan 7 hukum animalisme yang melarang hewan menyerupai perilaku manusia. Nah, yang kedua itu ada kedaulatan rakyat. Musyawarah dijalankan melalui rapat umum mingguan di lumbung besar, di mana setiap hewan diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam diskusi serta pemungutan suara. Misalnya perdebatan tentang pembangunan kincir angin antara Snowball dan Napoleon. Yang ketiga ada supremasi hukum, rule of law. Ditetapkan 7 hukum animalisme, 7 commandments yang dituliskan di dinding lumbung. Hukum ini awalnya menjadi konstitusi bagi peternakan hewan. Keempat, ada kebebasan berpendapat tercermin dari adanya perdebatan terbuka antara pemimpin babi Snowball yang memiliki ide-ide progresif dan Napoleon yang cenderung otoriter. Nah, di sini Snowball atau pemimpin yang progresif ini disingkirkan oleh Napoleon, sang pemimpin otoriter. Nah, di sini pelanggaran kegagalan pelaksanaan demokrasi. Prinsip-prinsip ini dihancurkan oleh Napoleon menggunakan kekerasan, itu anjing peliharaan yang dididik dari kecil untuk mengusir Snowball. Nah, menghapus rapat umum dan memanipulasi hukum animalisme. Pelanggaran yang paling jelas adalah ketika slogan utama diubah menjadi semua binatang setara, tetapi beberapa binatang lebih setara daripada yang lain. Nah, maksud tersebut adalah binatang yang lebih setara dari yang lain, yaitu adalah binatang yang sejenis dengan Napoleon, yaitu babi. Soal yang tiga, yaitu keterhubungan dengan demokrasi saat ini. Nah, saya sudah merangkum 4 jawaban. Animal Farm adalah cerminan abadi tentang salah penggunaan kekuasaan yang berfungsi sebagai peringatan keras terhadap sistem demokrasi modern. Nah, yang pertama itu ada korupsi kekuasaan. Pemimpin yang awalnya memperjuangkan kesetaraan, itu para babi, akhirnya mengkhianati janji dan berubah menjadi tirani yang mengeksploitasi rakyat, yaitu hewan lain. Sama seperti penguasa yang mereka gulingkan, yaitu Mr. John. Nah, yang kedua itu adalah manipulasi informasi atau propaganda. Karakter Squealer, babi juru bicara, terus-menerus memutarbalikkan fakta dan sejarah untuk membenarkan tindakan Napoleon dan menekan keraguan hewan lain. Ini mencerminkan penggunaan media atau narasi politik untuk mempengaruhi opini dalam demokrasi modern. Yang ketiga adalah rakyat yang tidak kritis. Karakter seperti boxer, kuda pekerja keras, yang selalu percaya pada pemimpin dan slogannya, "Aku akan bekerja lebih keras," melambangkan bahaya dari masyarakat
yang pasif dan mudah dibodohi, yang pada akhirnya melemahkan kontrol rakyat dalam sistem demokrasi. Yang keempat ada oligarki dan ketidaksetaraan pergantian. Dari prinsip kesetaraan menjadi keistimewaan atau privilege bagi kelompok elit tertentu, yaitu babi, yang sejalan dengan kritik terhadap oligarki atau ketidaksetaraan sistemik yang ada dalam banyak negara demokrasi saat ini, terutama di Indonesia. Pesan yang bisa kita ambil dari buku atau video Animal Farm karya George Orwell adalah demokrasi bisa dengan mudah dirusak oleh pemimpinnya jika rakyatnya tidak berpikir kritis dan transparan, dan juga jika rakyat tidak bisa memilah-milih pemimpin yang benar dan tidak. Jika masyarakat memilih pemimpin yang tidak benar, pemimpin tersebut bisa dengan mudah mengubah peraturan-peraturan yang sudah disepakati oleh masyarakat dengan peraturan yang ingin ia buat sendiri. Nah, hal tersebut bisa kita hindarkan dengan cara berpikir kritis dan transparan dalam memilih pemimpin kita semua. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku tentang Animal Farm karya George Orwell. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.